maka kamu masukkan adalah 10.000. Sama dengan pendapatan bunganya, 10.000. Sudah? Bisa? Bisa, Bu. Oke. Nah, kemudian iuran. Nah, tadi iuran itu yang ini. Iuran pendanaan itu 8.000. Lihat ya. Imbalan itu kan yang dibayar 210. Oke. Nah, iurannya itu berapa? 8.000. Kamu masukkan ke kas. Karena ini mengurangi kas. Sudah? Nah, baru ini mengurangi aset program. Karena kas itu merupakan dari bagian dari kas. Dia mengurangi aset program. Sudah? Udah lihat, Dek? Oke. Kemudian imbalan. Perhatikan, imbalan masukkan ke kewajiban imbalan pasti sebesar nilai 7.000 dan menambahi aset program. Ya. Oke, iurannya menambahi, nanti imbalannya ini mengurangi aset program. Ya, lihat ini. Imbalan itu mengurangi aset program, iuran itu menambahi aset program. Nah, kemudian ini kamu, nih perhatikan, karena ada beban bunganya 10.000, pendapatan bunga 10.000, ini pastikan 0. Ada beban, kita bayar beban, kita dapat pendapatan, berarti menjadi selisih 9.000. Berarti yang ini habis. Beban bunga 10.000 dengan pendapatan bunga itu habis. Perhatikan ya. Kemudian yang ini masukkan kasnya 8.000. Sudah. Nah, yang 1.000 ini, Dek, yang 1.000 asetnya ini selisih antara 9.000 dengan 8.000. Ya, selisih antara 9.000 dengan 8.000. Jadi ini posisinya di kredit. Karena apa? Dia bebannya itu lebih besar. Lihat nih posisinya. Ini kan tulisannya debit. Nah, ini kreditnya adalah kas. Maka di sini adalah liabilitas sebesar 1.000. Sudah? Nah, kemudian ini, nah ini kamu jumlahkan. 100.000 ditambah dengan biaya jasanya 9.000, ditambah dengan beban bunganya 10.000, jadi ini 119.000, kamu kurangi dengan imbalan. Dikurangi dengan imbalan, maka dapatlah 112.000. Posisi kredit, karena dia kewajiban. Nah, ini di asetnya 100.000 saldo awal, ditambah dengan pendapatan bunga, ditambah dengan iuran, dikurangi dengan imbalan, dapatlah 111.000. Bisa? Jadi intinya, perhatikan ya, Dek, selisih antara 9.000 dengan 8.000 kan dapatnya 1.000. Jadi selisih antara 112.000 dengan 111.000 harus juga 1.000. Jadi intinya harus sama selisihnya. Bisa diikuti ya. Jadi kalau selisihnya tidak sama antara posisi yang kiri dengan yang kanan berarti salah. Jadi sama-sama dapat 1.000 dia. Jadi bukan menunjukkan antara yang hanya kirinya saja. Yang sebelah kanan pun harus menunjukkan selisih 1.000. Bisa dipahami? Nah itu ya contohnya Ibu kasih. Tadi temanmu tidak ada menerangkan itu. Nah jadi ini keterangannya. Nanti kalian bisa baca. Ya, nanti Ibu ini nanti Ibu akan berikan buat kalian biar lebih bagus lagi nanti belajarnya. Atau di buku juga ada ini, Dek. Ibu mindahin dari buku. Nah, ini ya. Jadi ini nanti kamu pelajari di rumah. Berdasarkan tabel yang ini. Jadi nanti tabelnya ini kamu pelajari. Jadi selisih 9.000 dikurang 8.000 itu dapatnya 1.000. Kemudian selisih antara 112.000 dengan 111.000 dapatnya juga 1.000. Baru dinyatakan bahwa ini adalah benar. Berarti pernyataan yang sebelumnya
untuk ini, lihat nih. Saldo akhir di kolom aset atau liabilitas pensiun harus sama dengan saldo neto dalam catatan memo. Nah, sama, selisihnya juga harus sama. Nah, jadi di sini ini posisinya ini dikurang ini, hasilnya sama nanti dengan di sini dengan antara ini dikurang ini. Bisa ya, Dek? Udah? Bisa diikuti ya? Bisa, Bu. Oke, berikutnya Ibu kasih soal kasus lagi. Ini, maka jurnalnya udah kelihatan belum ini? Belum, Bu. Oke, belum lagi, berarti harus dikeluarin dulu. Nah, ini, udah? Nah, maka jurnalnya adalah beban pensiun 9.000, kas kita 8.000, liabilitas pensiunnya adalah 1.000. Udah ya? Nah, kemudian soal berikutnya. Nah, baru kemudian rekonsiliasinya di akhir tahun, dia juga tetap 1.000 liabilitasnya. Yang ini yang Bu bilang tadi, kewajiban itu dia posisinya 1.000, sama dengan yang di sini. Nah, dia makanya dikredit 1.000. Udah ya? Bisa ya? Ini kan liabilitas, yang ini tetap liabilitas. Bisa ya, Dik, diikuti? Oke. Kemudian, contoh kasus kedua. Biaya jasa lalu adalah perubahan nilai kini kewajiban imbalan pasti yang diakibatkan oleh amandemen program atau quartailment, ya. Nah, jadi kalau amandemen program itu terjadi ketika perusahaan memutuskan untuk memberikan imbalan tambahan kepada karyawan yang ada untuk jasa masa lalu. Kalau quartailment itu terjadi ketika perusahaan memiliki penurunan signifikan yang dilakukan oleh entitas dalam hal jumlah karyawan yang ditanggung oleh program. Ya, artinya ada PHK ini berarti ya. Nah, kalau ini ada imbalan daripada masa lalu. Nah, kemudian ini soalnya. Pada tanggal 1 Januari 2012, kelihatan ya soalnya? Kelihatan ya, Dik? Kelihatan, Bu. Oke. Diikuti ya, Dik. Nanti kau bisa baca, kau juga bisa baca di buku sebenarnya, tapi diikuti dulu. Nah, oke. Pada tanggal 1 Januari 2012, Jarley Company telah mengamandemen program pensiun untuk memberikan imbalan jasa lalu kepada karyawan dengan nilai kini 81.600. Terdapat fakta tambahan untuk tahun 2012 sebagai berikut. Ternyata ada biaya jasa tahunannya 9.500 dengan tingkat diskontonya 10%, iuran pendanaan tahunannya adalah 20.000. Nah, imbalan yang dibayarkan kepada pensiun selama tahun berjalan adalah 8.000. Ya, perhatikan ini soalnya. Nilai krini-nya atau present value-nya adalah 81.600, biaya jasa tahunannya 9.500, tingkat diskontonya 10.000, iuran pendanaan tahunannya 20, dan imbalan yang dibayarkan kepada pensiunan selama tahun berjalan adalah 8.000. Kemudian kertas kerjanya adalah, perhatikan. Kertas kerjanya perhatikan. Bisa dilihat ini? Bisa, Bu. Oke. Nah, ini soal yang tadi. Ya, ini sambungan soal yang tadi, perhatikan. Nah, ini 1.000. Udah, liabilitas yang tadi 1.000, ya kan? Nah, kamu masukkan 112.000 dengan 111.000-nya. Yang tadi, soal yang tadi ya. Nah, oke. Nah, kemudian kita masukkan ada dana tambahan 81.600. Masuk ke beban pensiun tahunan. Masuk ke beban pensiun tahunan dan ada kewajiban. Artinya kewajiban perusahaan ya, Dik. Ini kewajiban perusahaan 81.600. Nah, maka saldonya untuk awal tahun menjadi 193.600. Posisinya di kredit. Ya, ini namanya kewajiban imbalan pasti. Oke, kemudian ada biaya jasa, masukkan ke biaya jasa. Nah, biaya jasa itu selalu di sini dengan di sini, ya. Kemudian masukkan beban bunganya. Beban bunganya dapat dari mana, Bu? 10% dari 193.600. Karena tingkat diskontonya adalah 10%. Jadi
bukan langsung dari 81.600-nya, Dek. Udah, jadi bukan langsung dari 81.600, tapi kamu jumlahkan dulu dia. Yang tahun lalu, yang akhir tahun dengan yang tambahannya. Maka dapatlah 193.600, maka itulah kamu kalikan dengan 10% dengan tingkat diskontonya. Oke. Nah, kemudian dapatlah ini beban bunganya. Sudah. Nah, pendapatan bunganya itu 11.100 dari aset program. Pendapatan bunganya. Tingkat berapa? Tingkat diskonto 10%. Nah, pendapatan bunga. Nah, tadi Bu, kenapa Bu bisa 10.000 sama pendapatan bunga dengan beban bunga? Kebetulan kewajibannya itu dengan aset programnya sama-sama 100.000. Paham ya, Dik? Bisa dipahami ya? Tadi itu kan di soal sebelumnya, kenapa dia sama-sama beban itu 10.000, baru pendapatan bunganya 10.000? Karena nilainya sama di awal, sama-sama 100.000. Nah, kalau ini dia sudah berbeda. Bisa dipahami ya? Jadi kalau pendapatan bunga itu dapat dari mana, Bu? Dapat dari aset program. Nah, kamu bisa bikin catatan. Pendapatan bunga itu diperoleh dari aset program. Ibu nggak bisa lama-lama ya, Dek. Ibu langsung lemes lagi nih. Nah, kemudian, Ibu udah keringat dingin. Nah, kemudian kalau untuk beban, kamu dapatnya itu dari kewajiban ya, Dek. Nah, 10%. Udah? Jadi nilainya 10% itu, itulah bebannya. Beban bunganya. Oke. Nah. Sudah ya? Sudah bisa dipahami ya? Nah, jadi inilah bedanya. Oke, jadi tadi itu kenapa 10.000? Karena dia sama nilainya di atas. Ya, sama ya, Dek. Nah, sekarang masukkan iurannya, berarti ke kas. Pada umumnya sama aja pengerjaannya, Dek. Jadi hanya bedanya itu kau memahami kapan kita gunakan tingkat diskonto 10% ini. Ya, jadi tingkat diskonto 10% jika dia berhubungan dengan beban, maka yang kau kalikan dengan imbalan kewajiban imbalan pasti kalau dia pendapatan dari aset program. Oke. Nah, ini kau jumlahkan. Nah, 81 ditambah dengan 9.500 tambah ini dikurangi 11.000 dapatnya 99.360. Nah, kasnya 20.000. Nah, ini menjadi 80.360. Oke. Nah, ini coba lihat. Ada 193.600 ditambah dengan jasanya ditambah dengan beban bunganya dikurangi dengan 8.000 dapatnya 214.460. Ya, 214.460. Kemudian ini juga kau jumlahkan dapatnya 134.100. Nah, ini kau kurangkan ke sini dapatnya ini. Pas enggak itu kalau dikurangi? Pas, Bu. Oke. Yang sebelah ini 81.600 tambah 9,5 tambah 19.360 dikurangi 11.100 99.360 dikurangi 20, kenapa jadi segini? Tunggu dulu. 81.600 itu harus sama, tambah 9.500 tambah 19.360 tambah 11.100. Kok nggak sama ya? Ntar dulu. Dikurangi 20.000. 200 perak.
Ibu, itu yang 79.360 ditambahkan lagi dengan 1.000, Bu. Iyalah, Dek. Yang di atas. Ya. Nanti coba kita lihat ininya. Biaya jasanya 91.600 itu meningkat. 19.600 tingkat diskontonya 10%. Kemudian tapi kenapa nggak sama ya 20.000-nya? Selisih ibu punya selisih 10.000. Coba jumlahkan dulu deh, 81.600 tambah 9,5 tambah 19.000 tambah 11.100 berapa hasilnya? Pas, Bu. 99.360. Sama. Dikurangi 20.000 lagi? 79.360, Bu. 79.000? 360. Sama ya? Yang ini sama, tapi dia jadi selisih 1.000 ya? Sama nggak sih? Ini 80.000 masalahnya. Ditambahkan dengan harus ditambahkan dengan yang di atas. 214.460 dikurangi 214.460 dikurangi 134 100. Oh iya. Sebenarnya sama ya, Dek, tapi selisihnya di yang 1.000 tadi ya. Ya kan, selisih 1.000 mereka kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Karena ada liabilitas yang di atas. Yang dari awal. Tapi pada umumnya ini selisihnya sama ya, hanya beda yang ini 80.000 tambah yang 1.000 dari atas. Itu ya, Dek. Jadi hasilnya sebenarnya sama. Jadi ini kan yang dibawa dari saldo sebelumnya. Ya. Maka jurnalnya adalah beban pensiun, kasnya 20.000. Kalau jurnalnya hampir sama ya, Dek. Jadi kamu nggak usah capek menghafal. Kalau jurnalnya sama, beban pensiun, kas sama liabilitas pensiun. Kamu hanya mempelajari tentang perhitungannya saja di tingkat diskontonya. Jadi kalau ada tambahan berarti kau jumlahkan dulu baru kau hitung beban bunganya. Oke. Mana lah chargerku ini? Ntar dulu. Nah, baru Ibu jelaskan dikit lagi. Soal yang ketiga. Biar paham soalnya. Oke, berikutnya. Nah, ini dapatnya 80.000, selisihnya adalah 1.000. Ya, selisih 1.000 itu karena ini dari awal, ya. Selisih dari awal menunjukkan 1.000, tapi kalau misalnya diperhatikan tuh mereka itu hampir sama. Ini 80.000-nya. Oke. Nah, berikutnya soal ketiga, pengukuran kembali. Nah, contoh soal untuk yang pengukuran kembali, perhatikan ke depan. Nah, ini. Keuntungan dan kerugian aset program, yakni selisih antara tingkat imbal hasil aktual dengan pendapatan bunga yang dihitung dalam menentukan bunga neto. Ibu ulangi, yakni selisih antara tingkat imbal hasil aktual dengan pendapatan bunga yang dihitung dalam menentukan bunga neto. Contoh, SoftBob atau SpongeBob ini company memiliki aset program 1 Januari 100.000. Tingkat diskontonya 6.000,
imbal hasil aktualnya 8.000. Perhatikan ya, imbal hasil aktualnya 8.000, maka jawabannya adalah imbal hasil aktualnya 8.000, pendapatan bunganya 100.000 dikali 6% tingkat diskontonya, maka keuntungan asetnya adalah 2.000. Ya, itu. Jadi kamu bisa lihat di buku sebenarnya ada. Nah, itu Kak Ibu ambil dari buku. Nah, ini begini dia cara mempelajarinya. Oke. Nah, kemudian maka jurnalnya adalah aset program 2.000 dan penghasilan komprehensif lainnya adalah sebesar 2.000. Nah, ini dia. Aset program 2.000. Nah, penghasilan komprehensif lainnya adalah 2.000. Ini dia. Nah, untuk keuntungan dan kerugian liabilitas. Tadi kan keuntungan dan kerugian aset program. Sekarang keuntungan dan kerugian liabilitas. Yakni kerugian atau keuntungan dari perubahan asumsi aktuarial mengenai kewajiban imbalan pasti. Jadi penurunan saldo liabilitas yang tak terduga akan menimbulkan keuntungan. Kenaikan saldo liabilitas yang tidak terduga pada komprehensif lainnya akan menimbulkan kerugian. Contohnya, pada tahun 2013 ada fakta tambahan untuk program pensiun Jarley Company sebagai berikut. Ini ingat jadi ada fakta tambahan lagi. Nah, biaya jasa tahunannya ternyata meningkat. Tadi berapa biaya jasa tahunannya? Berapa tadi biaya jasa tahunannya? Adalah 9.500. Perhatikan ya. Di sini ada meningkat menjadi 13.000. Diikuti ya, Dek. Tadi 9.500, sekarang meningkat biaya jasa tahunannya menjadi 13.000. Dengan tingkat diskontonya 10%. Kamu bisa screenshot kalau misalnya malas nyatet. Nah, sebesar 10%. Nah, imbal hasil aktual atas aset program adalah 12.000. Iuran pendanaan tahunannya 24.000. Imbalan yang dibayarkan kepada pensiunan selama tahun berjalan adalah 10.500. Perubahan asumsi aktuarial menetapkan kewajiban imbalan pada akhir tahun adalah sebesar 265. Oke, dilihat dulu soalnya. 265. Biaya jasa tahunannya mengalami peningkatan ya. Tingkat diskontonya 10%. Imbal hasil programnya 12.000. Nah, kemudian iuran pendanaan tahunannya dan imbalan yang dibayarkan kepada pensiunannya dan imbalan kewajiban imbalan akhir tahunnya 265. Nah, maka jawabannya adalah masukkan dulu yang tadi. Perhatikan Adik, dimasukkan dulu nilai yang tadi. 80.360. Kita masukkan dulu yang awal tadi. Nah, ini juga kamu masukkan seperti yang awal tadi. Nah, ini juga yang awal tadi. Bisa diikuti? Kelihatan nggak, Dek? Kelihatan. Nah, biaya jasanya kan mengalami peningkatan nih. Ya, di sini. Di sini juga mengalami peningkatan sama 13.000. Beban bunganya dapat dari mana? 10% dari kewajibannya. Ibu udah bilang tadi. Kalau kewajiban itu berhubungan dengan beban bunga, tapi kalau aset program itu berhubungan dengan pendapatan bunga. Bisa ya? Oke. Nah, kemudian beban bunga itu masukkan ke ini kan beban. Nah, di sini juga kewajiban ya. Jadi masukkan nilai bebannya, beban bunganya, masukkan juga ke kewajiban imbalan pastinya. Kemudian pendapatan bunganya 13.410, kamu masukkan nilai-nilai ke aset program. Nah, kemudian iurannya berapa tadi? 24.000 itu akan mengurangi kan? Nah, kerugian asetnya. Kerugian aset diperoleh 1.410. Oke, 1.410.
410. Oke, nanti jelaskan dari mana itu angkanya. Nah, kamu masukkan ke aset program. Nah, kerugian liabilitasnya adalah 26.694. Dan jadi angkanya biar kamu tahu dari mana. Nah, perhatikan, biayanya adalah 13.000 didebat dari pensiunannya. Di sisi kredit masukkan iuran dalam pastinya. Kemudian beban bunga yang diakui adalah 21.446. Saldo awal wajib dalam pasti 2013 dikalikan dengan diskontonya, yaitu yang tadi ya. Nah, kemudian pendapatan yang diakui itu 13.410.000 sudah. Nah, dapatlah dia dari aset program tadi 134.100 kali 10. Nah, iurannya itu 24.000, yang dibayarkan pensiunnya adalah 10.500. Sudah. Kerugiannya itu didapat dari 1.000 yang tadi ditambah dengan 400 selisih antara biaya jasa dengan pendapatan bunga 410. Ibu ulangi, selisihnya adalah yang tadi ditambah dengan 13.000 dikurangi dengan jarak 13.410, jadi 1.410. Sudah bisa dipahami? Bisa dikasih dek. Rp1.410 itu berasal dari yang 1.000 yang tambahan dikurangi dengan 13.410 dikurangi ini kan 410-nya tambah 1.000 tadi, dan dari aset yang pertama 1.000. Sudah. Oke, ini kan ini 13.410 kurangi 13.000 dapat 410, ditambah yang 1.000 lagi, yang awal tadi yang 1.000. Nah, itu masukkan di sini juga. Nah, imbalannya adalah 10.500. Oke. Nah, kerugian liabilitas ini diperoleh dari kerugian liabilitas ini diperoleh dari ya. Coba ibu kurangkan dulu. Mana sebelumnya mana? Ya. Soal yang sebelumnya itu kerugiannya berapa sih? 80.000. Maka perlu 360.
ya, Ibu lupa angkanya dari mana ini. 229. Tunggu. Jadi Ibu salah. Oh, ini salah ya, yang tadi ya. Ini kan 12.000 imbal hasil aktualnya. Perhatikan. Ini kan imbal hasil aktualnya adalah 12.000 ya kan? Udah lihat ini. Halo. Sudah, Bu. Nah, imbal hasil aktualnya kan 12.000. Ya, Ibu salah tadi. Nah, kemudian sementara hasilnya itu adalah 13.410. Ada imbal hasilnya tadi kan 12.000. Di sini kan 13.410. Makanya dia selisih 1.410. Udah ya? Udah dapat ya? Sudah Ya, Bu. Oke. Nah, berikutnya. Udah diperoleh. Nah, dari fakta yang ada di soal itu, ya kan, bahwa ada perubahan asumsi aktuarial, bagian dari kewajiban. Ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak? kertas kerjanya belum kelihatan. Yang tabel kecil kelihatan. Nah, Masih kelihatan yang keterangan. Oke, ya, maksudnya Ibu kalian baca aja dulu yang keterangannya, Dek. Nah, jadi imbalan hasil akhirnya kan 265. Udah 265.000. Sementara hasil dari kewajiban imbalan hasilnya itu per 31 Desember sebelum penyesuaian itu kan 238.406. Nah, coba Kak, dari mana dapatnya itu? Coba kau jumlahkan. Kalian jumlahkan dari mana? Dapatnya 238.406, yaitu 214.460. Kamu tambahkan dengan 13.000. Sudah, kamu tambahkan dengan 21.446. Nah, dapatnya 2 baru dikurangi dengan 10.500. Dapatlah 238.406. Udah? Nah, gini loh kertas kerjanya. Udah, kelihatan ini, Dek? Kelihatan, Bu. Oke. Nah, jadi biar lebih besar maksudnya Ibu, makanya Ibu bikin begitu. Nah, jadi biar lebih besar lagi di screenshot sama kalian. Nah, udah. Jadi nilai yang 26.000 ini adalah selisih antara yang ini ya, jumlahkan dulu nih. Ini 214 ditambah 13.000 tambah 21 dikurangi dengan 10.500. Dapatlah itu nanti 238.406. Udah? Sudah, Bu. Oke. Nanti kau kurangkan itu dengan yang di soal. Dengan 265. Sudah? Udah, Dek? Sudah, Bu. Nah, jadi itu kau kurangkan, makanya dapatlah dia 26.594. Dapatlah itu 26.594. Nah, kemudian ini kamu jumlahkan. Sudah, yang ini dijumlahkan. Yang ini kamu jumlahkan. 26, jadi 28. Yang ini dapatnya 25.000. Udah. Yang ini udah. Ini dijumlahkan nanti. Ya, yang ini kamu jumlahkan 80.000 ditambah 25 dapatnya 105.
80.000 tambah 25.000 dapatnya 105. Ini 1.410 kamu tambahkan dengan 26.594 dapatnya 28. Kamu turunkan karena tidak ada akumulasi OC-nya untuk akhir tahun. Nah, yang ini kamu jumlahkan ke bawah, yang ini kamu jumlahkan juga ke bawah, yaitu dengan cara biaya ditambah dengan beban bunga dikurangi dengan pendapatan bunga dapatlah sekian. Sudah. Nah, kemudian yang ini tadi jumlahkan sampai ke bawah. Sudah, tadi kan 238 tambah 26 dapatnya 265. Kemudian ini juga demikian kamu jumlahkan ke bawah. Nah, baru selisihnya ini. Coba dihitung. 265.000 dikurangi 159.600, benar nggak 105.400? Benar, Bu. Ya udah itu hadiah dapatnya. Jadi ini penjumlahannya ini pun ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini dapatnya 105. Benar nggak sih? 21036 ditambah 24.000 ditambah 28.004 ditambah dengan 25.040. Kok nggak sama ya? Selisihnya. Tunggu. 2100036 tambah 24.000 tambah 28.004 tambah 25.040. Kok selisih 105.400. Selisih 7.320. Coba kita lihat penyelesaiannya lagi. Langsung ke jurnal ya. Ini tambah ini dapatnya 105. Yang 105 ini jadi hasil dari sini ke sini ya. Yang ini enggak jumlahkan enggak sama. Selisih 7.000. Nanti lah Ibu lihat lagi ya, Dek ya. Tapi ini yang 80.000 tambah 25 dapatnya 105. Kemudian yang ke kirinya ini, yang bagian kanan ini jika dikurangkan dapatnya juga 105. Ya. Nah, maka jurnalnya adalah yang jurnalnya ini dapat dari mana 21.000, yang kamu jurnal adalah beban dengan ini. Dah, bebannya 21, kasnya adalah 24.000. Kemudian komprehensif lainnya itu yang 24.000, kemudian aset liabilitasnya yang 25.000. Inilah jurnalnya untuk keempat-empatnya. Ada yang mau ditanya? Nah, jadi kalau untuk liabilitas pensiunnya itu 205 dapatnya selisihnya ini. Jadi begitu deh nanti kalau ujian. Jika dia mengalami kenaikan, sebenarnya ini nggak begitu sulit. Ingat aja kalau namanya iuran masukkan ke kas. Kalau beban sama bunga itu beban dan pendapatan itu biasanya di awal kan dimasukkan kedua-duanya di beban. Kemudian kalau kewajiban itu masukkan beban bunganya. Kalau aset program itu masukkan pendapatan bunganya. Itu aja. Sebenarnya ini nggak begitu sulit. Nanti soalnya begini-begini aja. Sebenarnya di bukumu ada ini.
Diambil dari bukunya ini. Jadi tapi biar kamu memahami cara membacanya. Oke. Nah, untuk kelompok 5 silahkan Dek jawab pertanyaannya Dek teman-temanmu. Baik, kami akan menjawab pertanyaan. Baik, kami akan pertanyaan dari Nindi yang akan dijawab oleh Saudara Philips. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nindi. Pertanyaannya, pada saat kasus pekerja mengajukan diri untuk pensiun dini sebelum waktunya, apakah pekerja menerima imbalan atau dana pensiun? Dan apakah perhitungan dana pensiun dini sama dengan pekerja yang pensiunannya sesuai waktu? Jawabannya, keputusan untuk menerima imbalan atau dana pensiun dini akan tergantung pada kebijakan pensiun yang berlaku di perusahaan yang ditempatkan pekerja selama masa pekerjaannya. Pekerja yang memutuskan untuk pensiun dini mungkin dapat menerima imbalan pensiun, tetapi jumlahnya biasanya lebih rendah daripada jika menunggu hingga pensiunannya sesuai waktu. Perhitungan dana pensiun dini biasanya melibatkan faktor-faktor seperti usia pensiunan dini, masa pekerja, dan besaran kontribusi pensiun yang telah dibayarkan oleh pekerja selama karirnya. Dalam banyak kasus, pensiun dini dapat menghasilkan manfaat yang lebih rendah karena risiko investasi yang lebih lama dan kurangnya kontribusi jangka panjang dari pekerja. Penting untuk memeriksa peraturan pensiun yang berlaku di tempat kerja dan berkonsultasi dengan penyedia layanan pensiun atau manajemen sumber daya manusia untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik tentang bagaimana pensiun dihitung dan apa yang dapat diterapkan oleh pekerja. Sekian dari jawaban kelompok kami. Apakah Saudara Nindi dapat menerimanya? Baik, terima kasih kepada Saudara Philips. Baik, untuk pertanyaan kedua dari Krishna akan dijawab oleh Saudari Widya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Krishna. Pertanyaannya, apakah ada perbedaan antara pensiun pemerintah dan pensiun swasta? Jika ada, apa saja? Nah, yang pertama, ada beberapa perbedaan antara pensiun pemerintah dan pensiun swasta. Yang pertama itu penyelenggaranya. Pensiun pemerintah diselenggarakan oleh pemerintah untuk pegawai negeri atau karyawan sektor publik, sementara pensiun swasta diselenggarakan oleh perusahaan atau lembaga swasta untuk pegawai atau karyawan sektor swasta. Yang kedua itu perbedaannya dilihat dari sumber pendanaan. Pensiun pemerintah biasa dibiayai oleh kontribusi pemerintah dan pegawai negeri, sedangkan pensiun swasta dibiayai oleh kontribusi karyawan dan pemberi kerja. Yang ketiga dilihat dari aturan partisipasi. Pensiun pemerintah itu seringkali obligatoris bagi pegawai negeri, sedangkan pensiun swasta biasanya opsional dan tergantung pada kebijakan perusahaan. Yang keempat dilihat dari manajemen dana. Pensiun pemerintah itu mungkin dikelola oleh entitas pemerintah atau diberikan kepada manajer investasi eksternal, sedangkan pensiun swasta, perusahaan seringkali mengontrak manajer investasi untuk mengelola dana pensiun. Yang kelima dilihat dari portabilitas. Pensiun pemerintah mungkin terbatas ketika pegawai berpindah antar lembaga pemerintah, sedangkan pensiun swasta umumnya lebih portable. Yang keenam dilihat dari batasan kontribusi dan manfaat. Pensiun pemerintah adanya batasan kontribusi dan manfaat tertentu yang diatur oleh pemerintah, sedangkan pensiun swasta, batasan kontribusi dan manfaat dapat bervariasi, tergantung pada kebijakan perusahaannya. Yang terakhir ada dilihat dari pengaruh kebijakan pemerintah. Pensiun pemerintah lebih terpengaruh oleh kebijakan pemerintah dan perubahan aturan pensiun publik, sedangkan pensiun swasta lebih terkait dengan kebijakan internal perusahaan dan perubahan dalam hukum perpajakan. Sekian jawaban dari saya. Apakah Saudara Krishna dapat menerima jawaban dari kelompok kami? Ibu tambahkan ya, biasanya kalau pemerintah kan dia sifatnya bulanan. Nah, jadi kalau untuk swasta itu biasanya dalam bentuk pesangon dikasihnya.
Dan biasanya kalau pegawai negeri itu dia kalau orang yang masih hidup yang pensiun berarti 75% kali gajinya, dan kalau misalnya penerima uang pensiun itulah istilahnya jika pasangan itu sudah meninggal misalnya itu dapatnya hanya 25%. Sementara kalau dia BUMN juga berbeda ya, Dik. Kalau BUMN itu hanya gajinya itu termasuk bisa dibilang untuk pensiunan BUMN itu sangat kecil. Dan kalau swasta itu jarang yang punya pensiunan tetap setiap bulan, tapi mereka itu diberikan dalam bentuk pesangon atau tunjangan pensiun hari tuanya. Oke, berikutnya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari J, yaitu bagaimana pengaruh perubahan tingkat diskonto terhadap nilai kini kewajiban pensiun. Perubahan tingkat diskonto dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai kini kewajiban pensiun. Tingkat diskonto digunakan dalam menghitung nilai kini kewajiban pensiun untuk menentukan besarnya dana yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban tersebut di masa depan. Nilai kini kewajiban pensiun merupakan nilai saat ini dari seluruh pembayaran pensiun yang diharapkan dibayarkan di masa mendatang. Pengaruh perubahan tingkat diskonto terhadap nilai kini kewajiban pensiun yaitu yang pertama, pengaruh hubungan terbalik. Terdapat hubungan terbalik antara tingkat diskonto dan nilai kini kewajiban pensiun. Artinya ketika tingkat diskonto naik, nilai kini kewajiban pensiun cenderung turun dan sebaliknya. Yang kedua, dampak terhadap liabilitas. Kenaikan tingkat diskonto cenderung mengurangi nilai kini kewajiban pensiun. Sebaliknya, penurunan tingkat diskonto dapat meningkatkan nilai kini kewajiban pensiun. Yang ketiga, pengaruh tingkat pengembalian investasi. Tingkat diskonto sering berkaitan dengan tingkat pengembalian investasi yang diharapkan. Kenaikan tingkat diskonto dapat mencerminkan ekspektasi tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat mengurangi nilai kini kewajiban pensiun. Yang keempat, resiko investasi. Perubahan tingkat diskonto juga dapat mencerminkan perubahan resiko investasi. Tingkat diskonto yang lebih tinggi dapat mencerminkan persepsi resiko investasi yang lebih rendah, sementara tingkat diskonto yang lebih rendah dapat mencerminkan risiko yang lebih tinggi. Yang kelima, pengaruh biaya pensiun. Tingkat diskonto mempengaruhi biaya pensiun dihitung. Dengan tingkat diskonto yang lebih rendah, biaya pensiun dapat meningkat karena nilai kini kewajiban pensiun yang lebih tinggi. Yang keenam adalah ketidakpastian. Perubahan tingkat diskonto dapat menciptakan ketidakpastian terkait dengan nilai kini kewajiban pensiun. Hal ini dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan terkait dengan investasi dan alokasi dana pensiun. Bagaimana dengan Saudara C? Apakah dapat menerima jawaban dari kami? Oke. Nah, ini ada contoh kasus sedikit ya, Dik. Ibu kasih lagi. Ini Ibu bacakan soalnya, nanti Ibu terangkan sedikit biar kalian memahaminya. Di WA itu sudah Ibu bagi ya, apa namanya itu, apa sih namanya itu, Ibu hasil scanner itu Ibu foto tentang sedikit tentang aturan untuk pensiun ya, dan perolehan uang pesangon dan penghargaan ya buat karyawan. Nah, jadi di situ ada aturannya, Dik. Jadi kalau ada soalnya seperti ini, misalnya pada usia pensiun, masa kerja si Budi ini di suatu perusahaan adalah 10 tahun. Perhatikan ya, Dik. Dia masa kerjanya 10 tahun. Gaji pokok yang diterima si Budi adalah 15 juta. Dan Budi bekerja itu di Jakarta. Budi sudah mengambil seluruh cuti dan tidak ada pergantian, baik yang akan diperhitungkan. Nah, berapakah uang pesangon dan penghargaan yang seharusnya diterima oleh Budi saat pensiun? Nah, itu tabelnya sudah Ibu kasih di WA. Ya, jadi
Kalau dia pensiun sampai dengan masa kerjanya habis, artinya dia misalnya bekerja sampai umur 55, berarti kamu bisa lihat tabelnya di situ. Bagaimana untuk perolehan pesangonnya? Jika dia meninggal dunia 2 kali, pensiun normal 2 kali, sakit atau berkepanjangan atau cacat itu sifatnya 2 kali untuk perolehan pesangonnya. Jadi bagaimana dengan penghargaannya? Hanya 1 kali gaji saja. Oke ya, jadi kamu harus pahami maksudnya. Nah, untuk pergantian hak, jika ada haknya misalnya cuti belum diambil segala macam, itu sifatnya 1 kali. Ya. Nah, jadi kalau misalnya si Budi ini tadi dia dengan masa kerja 10 tahun, berarti kan dia sampai akhir masa pensiun. Artinya uang pesangon yang diperoleh dia adalah 2 kali 9. Jadi 9 ini dapat dari mana, Bu? Nah, kamu bisa lihat lagi di yang Ibu share di WA itu. Nah, jika dia masa kerjanya si Budi ini kebetulan di atas 8 tahun, maka dia memperoleh uang pesangon itu 9 bulan gaji. Nah, jadi kamu sambil lihat ya yang di WA yang Ibu berikan itu 9 kali. Berarti kalau menghitung berapa sih uang yang diperoleh oleh si Budi adalah 2 kali karena dia sudah pensiun, sampai masa pensiunnya 2 kali 9. Artinya masa kerjanya itu sudah lebih dari 8 tahun. Berarti 2 kali 9 dikali 15 juta. Jadi kamu tuh jangan mengalihkan langsung 10 tahun kali 15 juta, itu salah. Berarti kan dapatnya dia hanya 150 juta kalau dari soal yang Ibu kasih tadi. Tapi caranya bukan begitu. 2 dikali 9, 9 itu diperoleh dari masa kerja si Budi ini sudah melebihi 8 tahun. Nah, dia kebetulan pensiun, berarti 2 kali untuk pesangonnya. Nah, oke, dapat 2 kali 9 kali 15, kemudian ditambahkan lagi, buka kurung, 1. Jadi kalau untuk penghargaan, kalau dia sampai masa pensiunnya berapa kali? 1 kali. Berarti 1 dikali. Nah, jadi karena si Budi ini masa kerjanya adalah 10 tahun, berarti di sini kan ada tulisannya di sini kalau dia 10 tahun masa kerjanya atau untuk perolehan pesangon ya, Dik, kamu lihat di tabelnya, itu jika masa kerjanya kurang dari 12 tahun, maka dia dapatnya 4 kali. Nah, kamu bisa lihat nanti di tabelmu itu bagaimana cara menghitungnya. Berarti 1 dikali 4 dikali 15 juta. Maka uang yang diperoleh oleh si Budi itu tadi adalah 330 juta. Jadi kalau kalian nanti menghitungnya 10 kali 15 juta itu salah. Ibu salahkan. Jadi ikuti tabelnya yang sudah Ibu berikan. Jadi artinya Ibu berikan tabelnya, kamu pelajari. Nanti kalau misalnya ada soal seperti itu, langkah pengerjaannya seperti yang Ibu bilang tadi. Kamu sesuaikan dengan, misalnya dia meninggal, berarti 2 kali juga untuk pesangonnya. Nah, kalau dia mengundurkan diri, tidak dapat uang pesangon. Hanya uang pisah 1 kali gaji. Nah, ya diperhatikan ya, baru dapat penggantian hak 1 kali. Jadi istilahnya apalagi kalau dia melakukan pelanggaran berat. Jadi dia hanya dapat uang 1 kali gaji ditambah dengan penggantian hak 1 kali. Berarti dia hanya dapat gajinya itu 30 juta. Kalau dia melakukan pelanggaran. Dia dapatkan hak 1 kali, baru kemudian dapat uang pisah 1 kali gaji. Berarti dia hanya dapat 30 juta. Kalau misalnya gajinya 15 juta. Oke? Jadi diperhatikan tabel yang Ibu kasih ya, ini tambahan untuk dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi itu diperoleh dari situ. Nah, untuk JHT, tunjangan hari tua Ibu tambahkan, itu presentasinya adalah 5,7%, di mana itu 3,7% dari pemberi kerja, 2% dari karyawan. Ya, untuk tunjangan hari tua yang dipotong dari gaji karyawan itu sebesar 2%, yang ditanggung oleh perusahaan itu 3,7%.
Jadi totalnya itu 5,7% per bulannya. Gitu dia. Itulah tambahannya, Dik, tentang imbalan pasca kerja. Jadi nanti ini sebenarnya ini banyak diketahui atau dipelajari oleh orang-orang yang bekerja di outsourcing. Nah, inilah materinya. Materi mereka itu banyakan imbalan pasca kerja ini adalah orang-orang yang mengelola dana pensiun. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang bekerja di bagian HRD. Yang ketiga, orang-orang yang bekerja di bidang jasa outsourcing. Tapi kita perlu tahu, kan gitu. Kita kan nggak tahu kamu mau kerja di mana nantinya. Nah, itu jadi harus dipelajari semuanya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Berapa orang kalian di satu kelas? 28, Bu. Berarti 2 yang nggak datang ya? 3 ya? Ya, Natasha. Tadi masuk, Bu, cuman sering keluar-keluar gitu orang itu, Bu. Ini nggak ada kuliah di sini sih itu. Siapa Iya. yang lembut itu? Mario ya? Aku nggak ada lihat Mario ini. Tadi Mario ada, Bu, baru keluar Saya, kayak. Bu. Oh, ya, tadi. Mariano. Ariada mana? Ari juga nggak ada nih. Ada, Bu. Oh, oke. Jadi yang nggak datang siapa nih? Yang 3 orang ini siapa? Oke, ayo kita absen dulu, screenshot dulu yuk, bukalah kameranya. Semuanya, Philip, Media, Ari, Rahel, ayo buruan Yosep, Patricia, Ari. Udah, 1, 2, 3. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, Ibu akhiri perkuliahan kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita masuk lagi minggu depan ya, Dik. Oke, selamat siang. Ibu duluan live ya. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Siang, Bu. Terima kasih. Siang, Bu.